Ribuan warga antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Nunggu aja. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya? Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan warga berbondong-bondong rela antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BLT di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat juga terjadi. Tak sedikit lansia dan para emak-emak yang membawa anaknya antri lama demi mendapatkan uang Rp900.000. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing. Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000. Wah, lama. Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini Bu? Baru sekarang. Oh baru sekarang? Iya, baru sekarang itu RW 2. RW baru. Sebelumnya nggak pernah dapat? RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang dapatnya? Baru pertama ini. Di bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah nggak punya suami. Oh, iya. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT. Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata masyarakat. Purbaya menegaskan akan dibubarkan institusi Bea Cukai jika masih membiarkan oknum terus merusak citra negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata publik hingga pimpinan negara. Purbaya mengaku bahwa perbaikan institusi tersebut akan menjadi salah satu fokus utamanya dalam 1 tahun ke depan. Dirinya telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan tanpa gangguan selama 1 tahun.
Sebab jika kinerja dan citra Bea Cukai tak diperbaiki, maka instansi Bea Cukai akan menghadapi hukuman yang sangat serius, termasuk kemungkinan pembekuan dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance atau SGS, seperti pernah terjadi pada era Presiden Soeharto di tahun 1985. Untuk itu Purbaya meminta 16.000 pegawai Bea Cukai harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Purbaya pun memastikan saat ini jajaran Bea Cukai memahami ancaman hukuman tersebut dan mulai menunjukkan komitmen untuk berubah, termasuk melalui penguatan sistem digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Purbaya optimistis pembenahan di JBC akan menunjukkan hasil positif pada tahun depan. Mantan Ketua LPS ini menilai penerapan teknologi baru mulai membawa kemajuan yang signifikan. Pemirsa, Indonesia kembali torehkan kebanggaan di kancah internasional melalui perhelatan budaya yang diinisiasi mahasiswa Indonesia di Turki. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.